Anambas sering disebut sebagai surga tersembunyi karena keindahan alamnya yang luar biasa, terutama keindahan bawah lautnya. Sebagai daerah kepulauan, Anambas memiliki total 255 pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayahnya. Kabupaten Anambas merupakan pulau terluar yang ada di Indonesia. Di sini merupakan perairan yang diantaranya terdapat 3 negara, karena di sini adalah wilayah perbatasan. Seperti ada yang di belakang saya, 75% wilayah di sini adalah laut. Seperti apa sih cara menjaganya? Yuk ikutin saya. Untuk membangun Kepulauan Anambas, ada 4 hal yang dibutuhkan, yakni listrik, air bersih, infrastruktur, dan pelabuhan kontainer. Bupati Kepulauan Anambas, Aneng mengatakan, Anambas sebagai kawasan perbatasan dan pulau terluar membutuhkan dukungan dari pusat agar pembangunan infrastruktur berjalan untuk kemajuan Anambas. Kita membangun Anambas ini ada yang kita butuh tuh ada 4, Pak. Listrik, air juga kita sangat minim, Pak. Infrastruktur, pelabuhan, Pak, pelabuhan kontainer port. Karena kita ini Alki 2 sangat membutuhkan itu untuk membangun Kabupaten Anambas, dan kita ini daerah perbatasan, pulau terluar. Dekat sama Malaysia, dekat sama Singapura, dekat sama Thailand, Vietnam, Cina, dan Sarawak, Kucing. Nah, kita akan memutus ini rentang kendali, memutuskan itu pelan-pelan. Maka kita mau buka rute, ini antar pulau, Pak, ya. Dari Letung ke pulau-pulau kecil, terus sampai ke Siantan, Terempa. Nah, itu kita akan membuka jalur peri. Dan juga kita mau buka antara Anambas ke Malaysia. Itu untuk pelabuhan internasional. Nah, jadi kita butuh support lah dari pusat, memperhatikan kita untuk membangun infrastruktur itu untuk kemajuan Kabupaten Anambas, Pak. Dari 255 pulau yang ada di Anambas, 5 diantaranya adalah pulau terluar dari Republik Indonesia. Terletak dekat dengan Natuna, Anambas berbatasan dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa secara rutin melakukan patroli terpadu di wilayah teritorial perairan Anambas. Patroli yang dipimpin langsung Komandan Lanal Tarempa, Letkol Laut Ari Sukmana. Ari Sukmana mengatakan, giat patroli terpadu gabungan dilakukan guna memastikan dan mengantisipasi kondisi perairan Anambas dari tindak pidana laut dan pelanggaran pelayaran dari aktivitas kapal ikan asing. Menurut Dan Lanal Ari Sukmana, sejumlah kapal ikan asing ini diduga berganti-ganti tempat apabila benar ingin mengambil atau menangkap ikan di wilayah Anambas. Kepulauan Anambas terletak di Laut Cina Selatan dan merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 1. Adapun ALKI 1 adalah jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, melewati perairan Indonesia, termasuk Selat Karimata dan Laut Jawa. Anambas dengan posisinya yang strategis menjadi bagian penting dari jalur pelayaran ini. Untuk strategi dalam rangka pengamanan di laut, dalam hal ini di perbatasan, adalah kita melaksanakan berkoordinasi dengan instansi yang ada di Kepulauan Anambas ini. Dan kita juga berkoordinasi dengan di atas kami, yaitu Guspurla, Lantamal, dan Armada, di mana kita melaksanakan gelar operasi keamanan terbatas, dan kita bekerja sama dengan Airut, Bea Cukai, Imigrasi, dan instansi terkait, sehingga sama-sama menciptakan keamanan dan kenyamanan untuk masyarakat di Kepulauan Anambas ini, terutama di daerah perbatasan. Lanal Tarempa adalah lanal yang berada
posisinya di Alki 1. Sehingga kapal-kapal asing akan selalu melintasi di wilayah kerja Lanal Tarempa. Untuk kapal-kapal asing tersebut selalu melaksanakan di perairan yang ada di Alki 1. Apabila ada kapal-kapal asing yang di luar dari Alki 1, kita akan mengarahkan untuk tetap berada di Alki 1 untuk melaksanakan pelayaran. Kepolisian Resor Kepulauan Anambas juga rutin dalam melaksanakan patroli perbatasan dalam rangka mencegah terjadinya potensi gangguan. Patroli perbatasan ini wujud nyata hadirnya Polri di wilayah perbatasan. Wakil Kepala Polres Anambas, Kompol Salahuddin mengatakan 96% wilayah Anambas berupa lautan, di mana Anambas terdiri dari 255 pulau. Dengan cakupan geografis yang luas, tentunya memiliki kendala dan tantangan, terutama terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Anambas. Kendati demikian, patroli perbatasan ini akan terus dioptimalkan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kedaulatan Indonesia di sisi terdepan. Situasi gambaran umum keamanan di perbatasan atau Polres Kepulauan Anambas yaitu dalam keadaan aman dan kondusif. Jadi gambaran umum kita di sini yaitu letak geografis yang strategis dan rawan. Kemudian kita di sini 96% itu adalah lautan, yang dimana di sini terdapat 255 pulau dan hanya 26 pulau yang berpenghuni. Yang pulau perbatasan tersebut yaitu ada 5 pulau. Yang pertama yaitu Pulau Tokong Malang Biru, yang kedua Pulau Damar, yang tiga Pulau Mangkal, yang keempat itu Pulau Tokong Nanas dan Pulau Tokong Berlayar. Jadi tantangan kita sini yaitu masalah geografinya. Geografi kita di mana di sini yaitu laut yang kompleks dan luas. Di mana di sini kita sarana dan prasarana kita terlebih armada untuk patroli kita itu sangat kurang. Boleh dikatakan untuk Polres Kepulauan Anambas itu tidak ada untuk armada patrolinya. Patroli ke pulau terluar Kepulauan Anambas yang dilakukan TNI Angkatan Laut dan Korps Bayangkara dalam menjaga tapal batas Indonesia ini tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap keamanan wilayah perbatasan, tetapi juga menegaskan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Untuk NKRI, harga mati. Jaya SPMA! Jaya Mahe! Jaya SPMA! Jaya Mahe! Jaya SPMA! Jaya Mahe! Lanal Tarempa! Bijak Sakti Panglima Samudra! Seperti itulah sulitnya mengawal pulau terluar dan terdepan yang ada di Indonesia, di mana ada 255 pulau, 26 diantaranya yang berpenghuni. Untuk itu, Kepulauan Anambas membutuhkan perlakuan lebih dari pemerintah. Dari Kepulauan Anambas, Christopher Nathaniel Raja melaporkan.